Sehingga di sini kita melihat kenapa Tuhan buat ini. Setiap perkataan Tuhan yang keluar menunjukkan bahwa manusia adalah sahabat daripada Allah. Saudara mengerti? Ketika Tuhan bilang beri nama kepada binatang-binatang ini satu kepercayaan, betul? Tuhan berikan kepercayaan lewat kata-kata, Dia memberikan kepercayaan lewat kuasa, Dia memberikan kepercayaan kepada manusia supaya manusia tahu bahwa manusia juga berguna. Manusia dapat dipercaya. Manusia adalah rekan sekerja Allah. Bisa memahami? Sehingga kalau Tuhan tidak kasih tanggung jawab ini, manusia tidak tahu di posisi manakah manusia. Tetapi Tuhan bilang kasih nama binatang ini, kasih nama menurut nama mereka masing-masing. Dan dari situlah engkau akan memakai nama-nama itu. Nah di sini saya mau katakan bahwa ketika Tuhan katakan kasih nama binatang ini, sebenarnya satu kepercayaan yang mengalir dari Tuhan kepada manusia. Dan ketika Tuhan kasih kepercayaan ini, maka di situ Tuhan mengangkat manusia ini menjadi sahabatnya, sebagai rekan sekerjanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa memenangkan dunia ini bagi Injil atau tidak? Apakah Tuhan bisa bawa semua manusia untuk percaya kepada Tuhan atau tidak? Bisa. Apakah Tuhan bisa nggak perlu pakai pendeta, nggak perlu pakai penginjil, nggak perlu pakai siapa-siapa? Apakah Tuhan bisa nggak? Bisa. Untuk memenangkan dunia ini bagi Tuhan dengan cara Tuhan? Bisa. Tuhan menciptakan manusia saja dari debu dan tanah. Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Mana mungkin Tuhan tidak bisa memenangkan dunia ini bagi Tuhan? Tapi kenapa Tuhan pakai manusia? Untuk menjadi pendeta, menjadi misionaris, menjadi saudara harus susah-susah jadi diakonia, saudara susah-susah jadi seksi konsumsi, saudara susah-susah jadi transportasi dan lain sebagainya. Apakah Tuhan gak bisa? Tunjuk saja mobil dari sini, dari sekretariat, mobil step one, langsung diantar ke kekuasaan. Tidak ada supir. Mungkin prinsip pertamanya ketakutan pada naik. Tidak ada supirnya. Betul. Tuhan bisa nggak? Bisa. Kemudian dia tunjuk kembali. Datang ke gereja. Habis itu antar pulang. Memang pasti yang di atas mobil itu ketakutan luar biasa. Tuhan bisa. Tidak perlu pakai transportasi. Tidak perlu ketua. Tidak perlu gembala. Tidak perlu siapa-siapa. Tuhan bisa kerja sendiri. Bisa memahami. Tapi kenapa Tuhan pakai kita? Supaya kita tahu diri bahwa kita ini adalah sahabat Allah. Tuhan masih mempercayakan sesuatu bagi kita. Sehingga perkataan Tuhan dia bilang beri nama buat binatang itu. Tujuannya supaya manusia tahu bahwa manusia adalah manusia yang dipercaya, rekan sekerja Allah. Saudara mengerti? Bagian yang kedua yang kita belajar dari prinsip komunikasi dan bagian ini adalah setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang harus dapat dipercaya. Betul? Perkataan yang keluar adalah perkataan yang mampu membuat orang itu merasa dipercaya, bukan meruntuhkan orang itu. Bisa saja Tuhan tidak pakai Adam dan Hawa untuk kasih nama binatang itu. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa juga tahu. Adam tahu bahwa dia juga dapat dipercaya. Dia punya harga diri dan dia tahu bahwa dia dapat dipercaya dan dia adalah rekan sekerjaan. Sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membuat orang itu membangkitkan rasa percaya dirinya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, apakah itu masih ada? Adam bilang apa? Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisi. Betul? Ini sudah tuding menuding. Apa Hawa bilang? Ular itu. Apakah ini membangun atau meruntuhkan? Ini bedanya. Tuhan memberikan satu kepercayaan dalam komunikasi dan membangkitkan daya percaya dirinya, semangatnya. Sedangkan manusia setelah jatuh dalam dosa itu menuding sesamanya untuk meruntuhkan dia. Menuding sesamanya untuk meruntuhkan dia. Sehingga ketika engkau melihat kekurangan orang, bukan engkau menuding dia dan menginjak dia, tetapi ketika engkau melihat kekurangannya, engkau mengisi dia dengan perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, dan kepercayaan membuat dia harga dirinya itu bangkit. Maka saya akhir-akhir ini tidak terlalu berani untuk memvonis seseorang dan mengambil keputusan terhadap orang itu. Kenapa? Saya tidak tahu apakah keputusan saya ini benar untuk membangun dia atau meruntuhkan dia. Kebanyakan kita mengambil ketika ada perbedaan pendapat.
kadang-kadang kita langsung memvonis itu salah. Saya juga kadang kelemahan, saya titik kelemahan di situ dan saya belajar. Ketika kita melihat ada perbedaan pendapat, kadang kita mulai memvonis salah. Padahal sebenarnya perbedaan pendapat bukan berarti salah. Betul? Bisa memahami? Ketika ada perbedaan pendapat, sebenarnya kita langsung memvonis dia salah, saya benar. Dia salah, saya benar. Itu sebenarnya satu konsep yang sangat keliru. Karena perbedaan pendapat bisa saja bukan salah, tetapi dia melihat dari perspektif yang lain, cara pandang yang lain. Saya melihat dari cara pandang yang berbeda. Sehingga ketika dia lihat dari sana, dia melihat gedung ini panjang, betul. Bagian hanya dia melihat bagian kecilnya yang ada di depan. Saya melihat dari sisi ini gedungnya panjang, betul. Ukurannya tidak sama. Ini cara pandang. Ketika saudara melihat saya dari sana, saudara melihat ini mengkilat. Berarti Pak Pendeta Ayub itu botak. Tuh, belum tentu saudara lihat dari belakang kelihatan saya botak. Ini kan beda cara pandang. Bisa memahami? Kadang-kadang perbedaan pendapat dianggap menjadi sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, dan kita langsung katakan, kau bodoh, kau tidak tahu apa-apa, kau makhluk hina dan lain sebagainya, kau tidak mengerti. Ini masalah, betul. Ketika kita melihat satu perbedaan sebagai sesuatu yang salah, itu adalah awal keruntuhan dalam persekutuan. Tetapi ketika kita menganalisa sebuah perbedaan, kita melihat bahwa sebenarnya ada keuntungan di sana. Kenapa? Mungkin saya tidak melihat dari sisi itu, dia bisa melihat sampai sisi itu. Saya hanya melihat dari sisi itu. Betul? Sehingga dengan demikian sebenarnya komunikasi. Dalam komunikasi kalau kita teliti sungguh-sungguh, maka sebenarnya tidak ada kesalahan di sana. Yang salah oleh karena vonisnya kita cepat menyimpulkan suatu fenomena yang terjadi, suatu kesimpulan yang tidak sama dengan kita, kemudian kita simpulkan itu salah. Sebenarnya tidak. Ini juga adalah titik pergumulan saya dengan istri saya untuk memahami, karena saya cepat untuk menangkap, maksudnya cepat untuk merespon sesuatu dengan rasio saya, kemudian saya menyimpulkan sesuatu, tapi istri saya harus mikir. Dan kebanyakan dia lebih mikirnya tajam daripada saya. Walaupun saya bangga bahwa saya pandai untuk melihat sisi-sisi yang lain, tetapi ketika dia mengungkapkan sebuah sisi yang tidak pernah saya lihat, dan dia lebih menjangkau mungkin 10-30 ke depan, 10 langkah ke depan, saya tidak sampai ke situ. Karena saya seorang yang cepat berpikir, cepat bereaksi, tetapi juga kadang cepat salah. Iya, makanya saya katakan dalam minggu lalu, saya orangnya cepat ngomong, baru mikir. Kalau istri saya mikir dulu baru ngomong, yang lebih benarnya siapa? Pikiran duluan. Maka kadang-kadang kita juga salah. Lihat, ciri khas orang yang mikir, ngomong dulu baru mikir. Coba lihat, ketika dia baca Alkitab, kadang atau membaca sesuatu, kadang mata dia, mulut dia pasti lebih dulu daripada matanya. Melihat, ketika dia baca, kadang dia baca di baris atas, tiba-tiba sudah loncat ke bawah. Padahal gambar di atas itu belum selesai. Betul? Kadang-kadang tulisannya tidak seperti itu, tapi dia bacanya yang lain. Tulisannya ini seperti terdapat pada, tapi dia bacanya untuk apa? Nggak nyambung, padahal dilihat. Padahal kenapa demikian? Oleh karena matanya duluan, mulutnya duluan, matanya ketinggalan. Sehingga apa yang muncul di otaknya dia ngomong, padahal dia tidak sesuai dengan kenyataan. Sadar atau tidak, ini fenomena kita. Kadang kita berespon sesuatu fenomena dan kita akhirnya keluarkan pikiran kita dan kita katakan itulah, padahal realita tidak seperti itu. Bahkan bisa saja kita salah. Bahkan juga kita melihat satu perspektif yang berbeda, tapi orang lain juga melihat perspektif yang berbeda. Maka sebenarnya dalam titik ini, setiap masalah bisa dimanage kalau kita menganalisa baru ngomong. Sehingga dengan demikian tujuan kita bukan meruntuhkan orang, tetapi kita membangkitkan orang. Kalau dia ngomong sesuatu